Halo, selamat datang kembali di Penelitian Profesor. Saya Kasih. Ardi Akasi. Hari ini kita akhirnya penelitian Profesor Talk lagi. Ini nggak tahu yang beberapa sudah lumayan sering ya. Jadi kita memasuki eranya Tim Rocket. What? When? Akhirnya Setelah kita belajar menarik ya. banyak kartu baru semua ini. iya, banyak kartu lucunya. banyak kartu baru pusing. Jadi kita cuma ikatan terakhir cuman sekitar 1-2 bulan. Sebulan sudah ilmu baru lagi. Yang jelas saya ingat itu setelah ikatan takdir belum sempat menabung sudah harus beli lagi. Rocket ini Secepat itu. kelihatannya juga maksudnya apa ya? Hype ya di Jepang dan di Amerika hype sekali. Dia waktu menabungnya sedikit. Kita lihat di Indonesia Tapi untungnya yang di Indonesia kita tidak dapat aksesori Tim Rocket. Iya, untungnya ya. untungnya. Kalau itu keluar kan nggak pusing. harus gitu. beli semua. Oke. Jadi gimana? Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke era baru, yaitu era kehadiran juara. Jadi kehadiran juara ini adalah gabungan dari set Hot Air Arena dan set Tim Rocket full ya. Nah, jadi 1,5 set lah, bisa dibilang 1,5 set. Nah, pada saat kita mengumpulkan database, di sini akhirnya kita memutuskan untuk memisah database. Jadi City League dan Japan Champion League itu kita sendirikan tabelnya, yang gym kita sendirikan. Tujuannya kenapa? Karena database selama ini kita kumpulkan kan kita campur ya, kita campur semua menjadi satu. Ternyata gym itu kan sudah terkenal banyak dekan nenek. Iya. Nah akhirnya dekan nenek pun di database champion rate kita itu sangat tinggi, posisinya sangat tinggi. Sedangkan kalau kita pisah, dengan dipisahnya ini paling enggak City League dan Japan Champion Reportnya itu database tabelnya itu sudah kelihatan metanya itu apa saja. Tapi kalau yang gym itu jadi campuran antara meta dan deck baru, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, City League sendiri itu ternyata di Jepang tidak terlalu lama. Jadi dia mulai tanggal 18 bulan 4 sampai dengan tanggal 11 bulan 5 dia hanya 23 hari. Enggak, bahkan enggak sampai 10 ya. Betul, nggak sampai sebulan. Setelah 23 hari, event City League ini habis. Jadi tidak dilanjutkan. Seharusnya City League itu sekelas Ultra Ball-nya Indonesia dan itu ada setiap hari. Seharusnya itu ada setiap hari. Tapi ini berhenti. Nah, dan sedangkan yang gym itu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 26. Jadi 39 hari. Bahkan sampai kita shoot ini kan tanggal 27 ya. Kita shoot tanggal 27 sampai tanggal 26 kemarin pun masih jalan. Hari ini pun masih ada. Gitu. Nah, data ini pun sebenarnya tidak lengkap sampai dengan set Tim Rocket selesai. Karena baru kali ini saya selama bermain di Indonesia, akhirnya set Indonesia menyusul Jepang. Ya, biasanya di Jepang itu muncul set baru Indonesia itu muncul set sebelum terbaru. Misalnya Black and White muncul, Indonesia dapat Tim Rocket. Tapi kali ini Black and White pun belum muncul di Indonesia, sudah kedapatan Tim Rocket. Jadi sudah menyusul ya. Mungkin tujuannya juga supaya pemain-pemain non Jepang pada saat ada pertandingan dunia ya supaya kita masih bisa mengejar juga nggak ngeblank lah. Iya. Seperti kemarin Master Ball kan yang itu Azul kan juga nonton. Karena mereka juga belum itu. Mereka juga belum dapat yang Champion mereka belum dapat ya. Yang Inggris kan belum dapat. Mungkin dari Hardi Akase kemarin juga sempat ikut Master Ball. Ada cerita bagaimana keseruan Master Ball tahun ini? Wah, 840 player. Iya. Itu benar-benar rekor sih. Iya, saya waktu lihat jumlah playernya itu sampai hampir 1.000 loh. Iya, kok ada yang ngomong 900. Ada yang ngomong 800. Kalau 900 itu dicampur dengan yang junior senior. I see. Hampir 1.000 itu total. Nah, itu totalnya ada 1.000 kalau yang di Yang masternya 800. Itu ibaratnya sudah seperti pernikahannya Crazy Rich Indonesia bisa sebesar itu hampir 1.000. Hampir 1.000 luar biasa. Jadi benar-benar turnamen akbar istilahnya. Iya. Jadi benar-benar wah, dari berbagai penjuru Indonesia semua dikumpulkan semua ya. Dan karena juga COVID. Dapat Hadiah partisipasi. Partisipasinya COVID.
Dan juara dari Master Ball kemarin mendapatkan prioritas untuk masuk ke World. Benar sekali. Jadi 1-4 dapat otomatis akan qualified. Qualified ya. Invite otomatis. Jadi yang berencana untuk menuju World Master Ball ini ya harus lintasnya Master Ball karena tidak pakai poin-poinnya, tapi poin juga bisa. Dan enaknya lagi Master Ball ini kan karena peminatnya sudah begitu banyak dan Pokemon Indonesia juga sudah berkembang ya. Jadi sudah bisa mengikuti formatnya negara asing, yaitu ada junior, senior, master. Sudah benar-benar terpisah semua. Sudah benar-benar terpisah. Bagus ini. Oke, skornya bagaimana? Ya 7-2. Ya sudah bagus. 7 kalah 2, tapi kalahnya awal-awal jadi ya sudah. Oke, gitu. Oke, kurang lebih sudah cukup puas ya. Sudah cukup. Kalau dibilang puas tidak. Tidak ya. Kalahnya kalah kebrik. Oke. Ya sudah. Namanya bermain ya. Kartu. Ya, namanya bermain kartu. Oke. Sebelum kita masuk ke Profesor Talk hari ini, kurang lebih mungkin review Master Ball sudah seperti itu, dan kita juga senang sekali ternyata ada beberapa penonton penelitian Profesor ya di Master Ball ya. Saya ketemu beberapa. Terima kasih sudah mau menyapa. Terima kasih. Terima kasih sudah mau foto bersama, dan juga bahkan ada yang bilang bertemu di GAKC. Walaupun saya di sana. Saya curiga itu Jito itu menyapa. Oke, kita akan masuk ke Profesor Talk. Sekarang kita masuk ke fokus Profesor Talk ya. Sesuai di opening tadi, tabel kita bedakan menjadi 2. Silakan editor kita ditampilkan 2 tabelnya. Jadi ada tabel yang dari City League dan Japan Champion, jadi ini lebih ke arah meta. Langsung kita bacakan. Nomor 1 sudah pasti Raging Bull EX 27%. Benar, karena simple sekali. Iya, simple dan yang di Master Ball kemarin Raging Bull-nya ada Raging Bull juga ya. Saya dari round 5 sampai terakhir itu ketemu Raging Bull semua. Round terakhir aja ketemu Dragapult. Oh, nggak salah Dewan itu 9 kali ya. 9 kali. Iya, berarti 4 kali itu Raging Bull. Itu pun ketemu waktu setelah setelah saya harus win streak. Jadi champion rate tertinggi diperoleh untuk meta adalah Raging Bull. Kedua Dragapult EX beserta segala variannya ya, baik Dragapult Charizard itu kita jadikan 1. Ketiga Gardevoir ini ya kita sendiri juga bingung. Dibilang kuat banget ya enggak, dibilang lemah banget ya enggak, tapi selalu top champion rate meta. Kemudian mungkin kita yang kurang pintar bermain Gardevoir ya. Karena harus top ya. Kalau orangnya jago banget mungkin bagus banget Gardevoir ini. Kemudian keempat ini deck baru Magni Grimmsnarl. Kelima Jolty Box, ini juga deck baru yang terbit di setnya Battle Pass Jepang. Jadi kemarin juga banyak yang banyak ya. Jolty Box. Ada yang top juga banyak. Top 32 ada yang cewek top. Iya, Jolty Box ada ya. Kemudian ada Arcaludon. Arcaludonnya ini kebanyakan juga sistem yang baru ya, sistem bom. Kita pakai sistem bom terbaru. Kemudian ketujuh Charizard ini sempat tenggelam, ternyata bisa menyusul di akhir setnya Tim Rocket karena banyak Gardevoir. Akhirnya Charizardnya bersinar kembali. Kemudian ke-9 Flareon, ini deck yang serba bisa. Ke-10 Zoroark ini saya sendiri agak bingung kenapa masih bisa masuk ke Champion Red Top 10. Padahal kalau secara teori deck ini sudah sangat susah karena untuk dimainkan. Betul. Kan mungkin karena orang Jepang kayak gini. Gak pakai gak pakai Manavi. Iya, gak pakai Manavi, harus mimin. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Gym Report, tabel Gym Report. Kalau Gym Report ini karena decknya lebih bervarian, otomatis daripada yang Champion League sama City League, ini decknya lebih variatif. Silakan, biasa. Peringkat 1 tetap sama Raging Bull, dan 2 sama Dragapult. Nah yang beda nih Magni Grimmsnarl-nya naik ke peringkat 3. Yang unik peringkat 4 Blaziken. Blaziken itu cuma didapat di kalau di Indonesia saya dapat kacau lagi ya. Kacau. Itu kalau bisa di nanti mungkin kita bahas lebih detail di penelitian Profesor Talk-nya. Kemudian kelima Charizard. Yang ke-6 sampai 10 ini banyak yang deck baru nih. Silakan. Wah, 6 ini yang kita tunggu-tunggu, Tim Rocket Mewtwo EX. Ini juga cara pemainnya nanti lucu. Lalu nomor 7 ada Ethan Typhlosion.
Nomor 8 ada Arcaludoni X, jadi ya bagus ya sepertinya. 9 ada Gardevoir EX dan 10 ada Cynthia Scarge. Nah, dari tabel ini saja sudah kelihatan sebenarnya. Kalau Citylink dan Champion, Gardevoir itu peringkat 3. Dimana pemainnya itu benar-benar pro banget, betul nggak? Yes. Benar. Sedangkan kalau gym itu kan semuanya pingin mencoba, semuanya pingin saya masukin kartu ini, saya masukin kartu itu. Apakah Gardevoir masih masuk top 10? Masih. Tapi tidak masuk top 3. Jadi di sini bisa melambangkan bahwa yang pemain pro kalau pegang Gardevoir mungkin champion tinggi. Tapi kalau pemain yang masih beginner pegang Gardevoir mungkin agak susah. Benar. Dan kita termasuk yang beginner. Iya benar. Nggak bisa main Gardevoir. Jadi memang dari awal disarankan untuk pemain Gardevoir itu harus mengetahui isi decknya apa aja. Karena kalau nggak gitu resiko akan time dan lainnya. Karena kemarin Master Ball juga banyak time kan main. Oh yang Garde ya, tepatnya. Oke, sekarang kita akan masuk detailing ya. Nah, untuk detailing, karena kita tahu sendiri meta ini kan nggak terlalu banyak berubah. Akhirnya kita memutuskan yang gym saja yang kita ambil karena lebih variatif. Ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu, kita masuk ke Raging Bull. Nah, Raging Bull ini kita bicara history, formatnya banyak berubah, yaitu sekarang karena sudah tidak ada Greninja percaya, otomatis engine-nya sudah menggunakan Hood dan Noctowl. Nah, engine-nya menjadi dua, yaitu Ogre Pontopentil dan Noctowl. Nah, yang lucu ini adalah partnernya yang One Pricer. One Pricer paling umum dulu digunakan adalah Slitherwing. Kemudian mulai berkembang Raging Bull anakan, ya kan, Raging Bull Baby. Kemudian berkembang lagi Slitherwing dibuang, kita ganti Koraidon. Kemudian Joltik Box berkembang, Koraidon kita buang, kita pasang lagi Slitherwing karena bisa one hit KO Pikachu. Ternyata yang terakhir, karena yang Slitherwing ini gampang-gampang susah, dia kan butuh 2 energy fighting ya. Jadi sudah otomatis pertama harus dari Olim satu lagi harus ada di tangan energy fighting. Dan ini kan cukup susah. Akhirnya dimasukkan lagi Koraidon dan format umum terbarunya semua One Pricer-nya 3 di bawah masing-masing satu. Cuma di satu pertama kali itu. Oh ya, itu sudah hilang ya, sudah punah ya. Oke, jadi kurang lebih formatnya seperti ini. Kalau kita lihat apakah ada kartu baru? Tidak ada kartu baru. Hanya saja baby-babynya ini sekarang membawa semua varian di bawah masing-masing satu. Akan Ditto pun di bawah. Ditto di bawah, betul. Nah, untuk aspeknya sendiri, aspeknya itu 97,7% adalah prime catcher. Jadi sudah kalau kita mau mulai belajar Raging Bull sudah wis harga mati, prime catcher aja udah. Sudah pasti ya. Unfair stamp 1,3%, kota rahasia 1%. Ini yang lebih mau bermain mungkin modifikasi ya, kontrol ya. Itu bisa mencoba unfair stamp atau kota rahasia. Tapi kami sarankan tetap prime catcher. Karena Raging Bull itu selalu usahakan 2 price. Kalau susah ya 1 price nggak apa-apa, tapi tetap pakai One Pricer. Ada yang bawa item list juga. Betul, karena cari Grimstall dan Charizard. Bukan hal yang jelek, tapi biasanya yang bawa itu untuk turnamen yang pro ya biasanya. Benar. Kalau gym jarang menggunakan item. Oke, kita lanjut ke Dragapult EX. Nah, Dragapult EX ini formatnya banyak sekali. Kita bicara format yang paling populer dulu ya. Format paling populer adalah format umum. Silakan. Ini format paling lama dan ya sudah standarnya Dragapult lah. Intinya Dragapult bawa bom. Kemudian dibantu damage-nya kalau nggak cukup pakai Haluchan, ability-nya Haluchan. Misalnya di akhir-akhir dan kita nggak sempat spread atau spread damage kita sudah kena heal-nya Liveon. 200 kan masih kurang ya. Apa yang harus kita lakukan? Ditambahi Ursaluna. Sudah, sistemnya seperti itu. Kartu barunya bisa dibilang tidak ada. Jadi ya intinya hanya modifikasi bom bagaimana dibuat lebih bisa digunakan di segala medan. Benar sekali. Format yang populer kedua adalah format Charizard. Ini sebenarnya sudah pernah kita kontenkan ya. Yes. Kurang lebih perubahannya dari yang kita kontenkan adalah Chiyu-nya. Nah, Chiyu yang dipakai di format Charizard terbaru ini adalah harta berkilau. Chiyu yang dipakai ini dia punya ketentuan giliran sebelumnya lawan itu Pokemon kita harus ada harta berkilau. Giliran lawan sebelumnya itu Pokemon kita harus ada KO.
Kemudian Ciu-nya damage-nya bisa tinggi. Jadi dia pun bisa meng-one-hit KO kalau nggak salah Gordino ya. Sudah pasti. Pun bisa. Sudah pasti. Karena Weakness. 280 damage-nya. 140 kali 2. Jadi penyempurnaannya adalah bagaimana menggantikan Charizard bercahaya. Akhirnya dipilihlah Ciu ya. Kemudian nah ini format barunya nih. Di set Team Rocket di Jepang itu ada 3 format baru. Yang pertama adalah format Frostless. Saya ini tapi curiga. Frostless ini jangan-jangan diciptakan gara-gara melihat Grimmsnarl. Karena saya melihat kurang lebih Pokemonnya mirip-mirip dan cara bermainnya mirip-mirip, membawa MJ Devo lagi. Jadi karena Grimmsnarl ini memiliki kesusahan kalau sudah ada Shamin sudah nggak bisa ngapa-ngapain ke belakangnya. Bagaimana kalau hal itu digantikan dengan Dragapult? Mungkin ini adalah perkembangan dari sana dan ini sekarang mulai populer format ini. Akhir-akhir ini mulai populer. Makanya semua sekarang bawa itu ya, Rapska. Rapska ya. Lebih baik bawa Rapska. Kemarin di Baseball ada yang bawa Rapska. Saya kaget. Apa ini? Oh. Kemudian format baru berikutnya adalah Blaziken. Ini masih minor sekali, lebih banyak yang pakai Frostless, tapi ini bukan format yang jelek. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ability-nya Blaziken itu bisa memasang energi dari press sendiri, bebas kan, ke Pokemon apapun. Jadi kalau mau dipasang ke Munkidori pun bisa, mau dipasang ke Dragapult kurang serangan juga bisa. Blaziken-nya sendiri sebenarnya sangat jarang untuk melakukan serangan. Nah, Blaziken ini kapan melakukan serangan? Blaziken ini mungkin bermanfaat kalau melawan Grimmsnarl. Kenapa? Karena tidak ada token yang ke belakang. Otomatis Munkidori-nya Grimmsnarl itu nggak bisa ngoper. Itu sistemnya seperti itu. Nah, terus format yang terakhir, ini format yang lucu ya. Jadi ini adalah format Team Rocket Crobat. Crobat sendiri itu asalnya dari Zubat. Pada saat dia dievolusi menjadi Golbat, itu kita bisa meletakkan 2 token ke Pokemon bebas milik lawan. Pada saat dia dievolusi menjadi Golbat, kita bisa meletakkan 2 token ke 2 Pokemon lawan. Jadi ya damage-nya semakin, spread-nya semakin nggak karu-karuan. Gitu. Ditambah Dragapult. Ditambah Dragapult. Berarti kalau ini harus dari tangan atau harus dari tangan? Oh, berarti kalau MJ boleh tidak bisa? Tidak bisa. Jadi harus dari tangan, pasang 2. Ya, di tangan lagi pasang 2 ke 2 Pokemon. Yang menarik sebenarnya serangannya Crobat. Jadi dia menggunakan pakai energi Team Rocket saja sebenarnya sudah bisa. Habis dia menyerang, hilang. Jadi dia kembali ke deck. Kembali. Jadi setelah kembali otomatis kita bisa menyiapkan lagi untuk menyicil token-token kerusakan lagi. Dia itu setelah melakukan serangan dia butuh 2 energi dak, serangannya 120. Boleh dilakukan, boleh tidak. Pokemon ini bisa dikembalikan semua ke tangan. Ke tangan. Oh, bagus dong. Ke tangan. Tapi selain Pokemon semuanya masuk press. Jadi energinya masuk press. Tapi kita sudah bisa nyiapkan lagi untuk mulai cicil-cicil token lagi. Jadi emang cuma one off aja. Betul, dipakai untuk KA. Jadi sebenarnya combo yang lucu sebenarnya ya. Kemudian aspeknya ini beragam, tidak seperti Raging Bull. Aspeknya itu kristalnya 54%. Jadi awal-awal Team Rocket itu kan energi teratas Neo naik nih, karena semua membawa menara pengacak. Ternyata di akhir-akhir kembali lagi ke kristal. Kristalnya 54%, energi teratas Neo-nya 28%, Unfair Stand 15%, yang lainnya cuma minoritas seperti Hero Mantle, Prime Catcher, dan Kereta. Kurang lebih seperti itu. Ini bawa mukul ini, nggak bawa. Oh bawa. Kemudian deck ketiga dengan champion rate tertinggi di gym adalah Marnie Grimmsnarl. Nah, ini deck yang akhir ini sangat populer sekali dan kartunya mulai dicari. Kurang lebih dari yang kita kontenkan terakhir, listnya hampir sama. Tidak berubah banyak. Yang harus hati-hati adalah jangan sampai seperti konten kita terakhir, yaitu bunuh diri. KO sendiri Munkidori-nya. Ya, hati-hati di sana saja. Jadi aspeknya kota rahasianya 90,8% menggunakan kota rahasia, 5,4% menggunakan Unfair Stand, Hero Mental 2,3%, kereta dan penyokongnya sangat kecil, nggak nyampe 1%. Kemudian masuk ke nomor 4, silakan Higi Hakase. Oke, nomor 4 Blaziken EX. Jadi deck ini
jangan dipakai ya. Karena susah ya. Kalau di Indonesia susah banget. Jadi kita bakal hopefully bisa bikin konten basican ya. Tapi anehnya di Jepang champion rate gym lumayan tinggi. Jadi deck ini hiternya cuma basican. Jadi kalau basican kan ability-nya mengembalikan energi tancap ke Pokemon manapun dari trash. Jadi untuk sustain-nya itu gampang sekali. Jadi kepokannya kalau nggak salah 200 ya. Dan giliran berikut tidak bisa memukul. Jadi sebenarnya ini ada trik rahasianya Blaziken ini, Jadi Blaziken ini kalau kita lihat ya, sebenarnya ada satu kartu baru yaitu Blaziken Baby. Betul ya? Nah Blaziken Baby ini dia membutuhkan 3 energi. Serangannya adalah 120 ke depan, 120 ke belakang. Dan itu pasti discard energi ya? Discard energi 2. Otomatis satu dikembalikan menggunakan ability Blaziken EX, satunya kita pasang manual. Jadi secara teori seperti itu. Pasti menyiapkan Blaziken EX harus 2. Nah, yang menarik di sini, kenapa membawa energi dark? Ada mungkin teori pastilah. Bukan. Pikaran. Jadi pikaran baby di sini, kalau kita lihat, dia kan membawa pikaran baby, tapi dia tidak membawa jamurnya. Kenapa? Karena pikaran baby ini sebenarnya serangannya sangat menarik. Bisa mukul. Jadi dia mukul 10, musuhnya kena poison, tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur. Jadi tujuan utamanya seharusnya cara bermain deck ini, Shamin kita tarik maju. Kita pukul 10, tidak boleh mundur. Dia kena poison, berarti kena 60 kan 70. Shaminnya belum mati dong, karena HP-nya 80. Shaminnya akan mati pada saat Pokemon cek lawan. Nah, setelah itu kita kan sudah siap. Blaziken kita sudah bisa snap 2 karena Shamin sudah nggak ada. Sistemnya secara teori seperti itu. Cuma ya pasti saja itu susah. Pasti susah pelaksanaan. Jadi sebenarnya teorinya snap di Blaziken 2. Kalau bisa nyenak ya kita snap dulu, kalau nggak bisa ya pakai Blaziken mukul mundur bom 2 ngecas lagi 2 di Blaziken yang ditukar itu gitu terus looping terus. Jadi apa ya? Kalau kita bilang kan damage-nya nggak besar 200, cuman mungkin dia HP-nya tebal aja, jadi bisa konsisten maju mundur juga. Nanti coba kita kalau bisa benih gandakan. Basicannya yang susah. Nah kalau cari sub ya sama terakhir kita konten persis ini. Tidak banyak berubah. Cari sub bom. Iya, cari sub bom, pakai dryer, pakai GU, pakai pigeon, standar banget. Nah sekarang mungkin juga enaknya masa-masa sekarang ini kalau kita pasang sabuk nggak bisa dihilangin guys. Kecuali pakai langsung mengajak. Betul. Iya, jadi bisa mukul pakai sabuk 2 kali 3 kali bahkan mungkin. Kalau cari karena susah one hit. Iya, cari saja. Mungkin one hit cari saja kecuali ya. Wheelot aja. Atau Raging Bull. Nah, kedua ada format Terrapagus, juga masih sama Terrasat ya. Pakai bawa bom juga, bawa video juga, bawa voodoo juga. Jadi semua dibawa, tapi bawanya sedikit-sedikit. Ini format umum ya, dua ini ya? Iya, ini masih umum, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada Pokemon baru. Nggak ada ini. Nah, ini format baru ya. Yang sempat saya pengen bikin ini. Charizard Dudun Sparks. Jadi sebenarnya nggak bawa Pidgeot, nggak bawa Dudun, tapi diganti Dudun Sparks saja. Yang pasti saya lihat kalau kotamu punya tidak bisa diusir, Dudun Sparksnya bisa looping terus. Yang menarik speknya juga. Speknya energi kaya. Jadi energi kaya ini dipasangkan di Dudun Sparks atau Dudun Sparks, jadi Dudun Sparks masuk deck, draw 3 masuk deck, energinya balik ke deck lagi. Kalau dapat lagi bisa draw. Jadi Dudun Sparks 3, energi kaya 4, 27 gitu. Setiap mau menggunakan Dudun Sparks yang ada energi kayanya, drawnya 7 berarti? Drawnya 7. Mengerikan. Gila. Itu penelitian profesor yang itu, supporter gitu. Iya. Tapi bedanya di syarat, kalau ini enggak. Oh iya. Kalau ini bedanya nih. Bisa looping, dipanggil lagi pakai mukun. Terus. Jadi aku lumayan seneng yang tipe seperti ini. Waktu itu pengen bikin. Energi kaya itu harus masuk ke deck baru aktif. Enggak, dipasang 24. Oh, Dipasang 24, dipasang masuk.
Dan energi kayanya masuk kembali. Bisa dipakai lagi. Bisa diambil lagi. Ini energi yang di looping. Jadi, aduh. Nah ini kalau ada tipe keempat format type pollution. Jadi nggak bawa CU kecil, bawanya type pollution. Berapa banyak ini? One pressure-nya diganti type pollution ya? Dua. Jadi bawa dua. One pressure-nya diganti type pollution. Jadi bawa item. Jadi type pollution itu enaknya satu energi saja api. Tapi PR-nya adalah kita harus membuang kita terus 4, jadi 4 kali 40 kalau kata 60 kan? Hah? 60 saya. Oh. Masa 40? 60 saya. 40 plus 40 plus 4 item 160, jadi 200 maksimum ini saya. Sebentar ya. Cek. Api. Ini semakin banyak musuhnya Golden. Kita kali 60. Jadi 40 plus 4 kali 60. 280 ya? 280 satu energi. Mengerikan. Mengerikan sekali. Dan masih dibekali aspek sapu maksimum. Sapu maksimum juga. Itu kalau on Golden Book ada 80 itu. Iya, 280 kali 560. Dengan adanya sapu maksimum berarti 330. 330 bisa langsung kill kalau downput ya. Ngeri. Cuma ini saya lihat deck ini seremnya gak ada drawernya sama sekali. Cuman clever. Iya cuman clever gitu. Ya kan dia menggunakan ability-nya Cyndaquil untuk mengambil item. Kemudian itemnya dipakai boleh mengambil energi api dan Pokemon item total 3 ya. Ya berarti setupnya lumayan lama sebenarnya. Setupnya tetap harus pakai Charizard untuk colok energi supaya cepat. Ya perlu. Satu energi kalau satu energi sebenarnya berarti Charizardnya ini sebenarnya. Berarti Charizardnya ini finisher aja. Ya. Karena damage awal tidak ada otomatis nih. Maju ke proses terus, Charizardnya disiapkan secara apa namanya? Charmeleon ya. Charmeleon terus nanti begitu mau finish baru ditutup. Loh, ada lagi. Format Team Rocket Moltres. Nah ini. Nah, Moltres ini pusing. Gunanya seperti Zapdos. Moltres apa ya? Moltres Articuno sama saat ini semua ada ya. Moltres Articuno Zapdos. Saya tidak buka. Contekan dulu. Uno dos. Aduh, sudah benar. Moltres. Oh, Moltres itu susah banget tuh. 4 energi kan. Benar. Tuh. Uno dos tres ada Zapdos Moltres Articuno. Iya, Uno dos tres. Jadi ada Articuno. Articuno itu gunanya tidak bisa kalau dia di efek tidak bisa kalau dia di bench ataupun di aktif dia tidak Pokemon Team Rocket tidak bisa kena efek. Jadi nggak bisa diracun, nggak bisa di Dragapult. Tapi kalau digabung Charizardnya terkena. Jadi sebenarnya deck ini lebih cari saja sportif aja mungkin. Iya, sportif. Nah, sekarang Moltres ya. Moltres itu membutuhkan serangan pertama sebesar 110. 1 energi api, 2 energi colorless. Jadi bisa di charge dengan Charizard juga bisa. Pada giliran lawan berikutnya Pokemon serangan yang diterima oleh Pokemon ini minus 50. Jadi sistem defense kan. Nah, yang serangan kedua dia butuh 1 energi api, 3 energi colorless. Pilih 1 lembar kartu energi Team Rocket yang dikenakan oleh Pokemon ini, buang ke trash. Apabila dibuang ke trash, Pokemon lawan ya. dan semua kartu yang dikenakan Pokemon lawan dibuang ke trash. Sistemnya seperti jahat sih. Dibuang nggak kan dibuang kita nggak ngambil buang aja. Iya, selamat tinggal iseng berarti ya. Sistemnya iseng. Memang nggak masuk di mungkin sebagian kecil yang pakai ini ya. Jadi tidak. Ini mungkin ada yang pakai. Saya tahu bakal ada yang pakai ini. Wah, Abdul. Pasti yang menyebalkan. Soalnya Zapdosnya yang listrik juga mengganggu. Jadi kalau saya pertama Jamming Wing 30 pakai 2 energi colorless, itu you may move an energy from active Pokemon to bench. Jadi Gengar. Ya kayak seperti Gengar. Gengar sendiri dipindahin pergi ke Pokemon yang nggak pindah. Cuman energinya lebih gampang, mungkin ini colorless 2. Jadi pakai 1 energi Team Rocket, kalau
langsung bisa untuk usil. Dan kita lihat juga ya, tool yang dibawa oleh deck ini yang mindah energi juga kan itu. Itu apa? Kipas saya namanya. Ya jadi ini iseng ini. Ya, deck menyebalkan. Ya, iseng. Jadi cara saja untuk ngecas energinya Moltres, kemudian pakai satu energi roket. Kamu mau iseng pakai Sabdas atau pakai Moltres gitu, dilindungi sama arti kunonya. Iya. Jadi cara untuk support aja dan nggak bawa cara mainan. Permen ini benar-benar permen. Jadi cari saja hanya dibutuhkan pada saat ngecharge atau final terakhir. Fokusnya bukan dicari saat. Bukan dicari saat fokusnya. Kalau saya lihat fokusnya bukan dicari saat ini. Fokusnya di Pokemon yang lucu lain. Kalau Charisa tetap paling tinggi sekarang pakai satu maksimum, yang kedua pakai kotak rahasia. Kotak rahasia ini sempat beberapa minggu yang lalu naik tau. Jadi Charizard itu setelah dia menjadi juara 2 dan top 4-nya Japan Champion, itu format kotak rahasia mulai ke bumi. Tapi ternyata di akhir-akhir tetap kembali lagi ke satu maksimum atau masih terus kan banyak yang pakai itu Prime Catcher. Ya, Prime Catcher masih. Advanced sudah juga. Baik. Jadi nomor 3 sama dengan kotak rahasia pakai hero mental sih. Jadi memang satu maksimum dan hero mental yang notabene ini tools itu mungkin agak susah ya. Soalnya deck bawa pengacak cuma satu sih. Kecuali acara itu bawa banyak. Itu. Nah, nomor 6 ini yang sangat memusingkan tapi asik, yaitu tim Rocket Mewtwo. Jadi ini banyak, semuanya mungkin kartu baru ya, banyak kartu baru. Kartu baru. Iya. Ya, secara format umum sih konsepnya adalah memukul pakai Mewtwo. Jadi Mewtwo-nya buat 2 atau 3 di depan, dipasang 3 energi, jadi bisa pakai tim Rocket. Energi ya. Energi tim Rocket satu sama satu colok. Nah, satu terserah pakai apa. Nah, disupport oleh namanya Spidops. Nah, Spidopnya di belakang di setting 2 untuk ngecas energi. Jadi ability-nya dia adalah charging up. Jadi colok satu energi dari tes. Dia colok satu, Spidop 2 colok satu. Nah, pukulannya si Mewtwo ability-nya dia bisa mukul kalau ada 4 Pokemon cadangan tim Rocket. Harus 4 dulu. Minimal 4. Baru dia bisa dudukan. Nggak bisa solo. Jadi Pokemon nggak mau buy-one. Jadi ability merugikan dia. Ini ability itu merugikan dia sendiri. Jadi pukulannya lumayan sakit sih, 160 plus 2 energi di cadangan langsung. Jadi bukan itunya sendiri, di cadangan dari tadi Spidops 2 itu dibuang lagi ke tes. Jadi di loop pakai itu, jadi bisa 260 per energi. Jadi 160 per 120. Buang satu pun boleh ya? Satu boleh. Jadi kalau pilihan. Ya, maksimal 2. Mukul satu sensitivity, pukul 1. Iya, maksimum 2. Jadi maksimum damage 280. Makanya bawa kembali lagi sabuk maksimum ya benar. Jadi bisa di 30 ya. Jadi nanti problemnya ini kalau melawan Mamos iya kurang satu yang 340 itu. Aduh. Ini juga dilihat bahwa itu apa? Mimikyu ya. Nah, Mimikyu ini juga keren banget. Mimikyu ini dengan satu sikit, jadi cukup dengan satu energi roket bisa meniru aktif Terra. Oh, aktif Terra lawan. Jadi harus ditarik ke depan, Terranya ditiru pukul lagi. Kalau ketemu Eeveevian lucu kan? Lucu dong. Bisa ngecas, bisa Sylveon, bisa Flareon, bisa Sylveon. Jadi memang deck ini menarik sekali sih. Berarti kan tidak harus sesuai dengan energinya kan ya? Tidak sesuai. Just langsung one of your opponent aktif Terra Pokemon attack and use it as just attack. Jadi boleh pakai yang energi yang bisa ini menarik ini. Tapi kita cuma bawa 1 ya. Kalau di price ya, aduh. Pandunya bawa 2 ya. Oh iya, kalau di price selesai ya. Nggak pastikan. Nah, jadi ini banyak sekali trainer baru ya. 1, 2, 3, 4 semua 5 semua di bawah ini. Ini baru semua di bawah. Jadi trainer-trainernya Pokemon Rocket ini juga menarik. Ada yang Archer ada gak nih? Archer ada. Jadi kalau kita KO, kita pakai dia, kita shuffle semua, kita draw 5, musuh draw 3. Wow. Gantinya Roxanne. Lebih baik dari Roxanne. Tapi harus tim Rocket ya? Yang KO? Enggak? Iya.
Iya, tim Rocket Pokémon. Jadi kalau gitu deck lain nggak bisa menggunakan Tidak bisa, jadi memang khusus tim Rocket. Itu Giovanni pun harus tim Rocket. Jadi seperti Pancatcher dan dibalik kita maju dulu baru musuh. Kalau Pancatcher musuh dulu baru kita. Salah. Terus ada Ariana. Ariana juga di Indonesia nggak tahu namanya siapa ya. Cards until you have 5 cards in your hand. Terus sampai tangan menjadi 5. Kalau semua Pokemonnya tim Rocket jadi 8. Pasti tim Rocket sih. Oh my god, luar biasa deck tim Rocket. Terus ada lagi namanya Proton ini juga enak. Kayak Sailor, jadi turn 1 boleh dipakai. Pemain pertama ya? Pemain pertama, turn 1 langsung ambil 3 basic Pokemon dari tim Rocket ya. Oh, ke tangan. Dan langsung ditaruh tangan. Kipas dong. Yes. Jadi bisa langsung nyiapkan Articuno supaya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di-snack. Siapin ya 2 Spidops dan lain-lain terserah. Nah ini bawa satu yang mungkin buat melawan Dragapult ya, bawa satu Clefairy. Kalau stadiumnya justru pakai yang Factory, nggak pakai yang jadi semua kan tim Rocket. Jadi kalau stadiumnya dipakai, kita pakai supporter, kita boleh nge-draw 2 lagi. Jadi setelah supporter supporternya selesai, iso, kita draw 2 extra. Misalnya kita pakai item apa supporter, terus bolanya dulu, dan lain-lain baru stadium bisa. Jadi kalau Ariana plus stadium pabrik tim Rocket ini 10. Jauh nih kita 10. Jadi tim Rocket ini ya menarik. Satu-satunya kartu yang melegalkan segala kecurangan. Benar. Melegalkan. Kalau saya lihat ini ngapur efeknya ngapur. Masih ada item receiver. Mencari supporter dari deck. Mencari. Oke. Bukan. Jadi memang ini permainan yang baru sekali, tapi memang disinkronkan khusus untuk tim Rocket. Jadi pakai Mewtwo ini. Dikhususkan. Nah, nanti di sini bisa terlihat yang iseng-iseng. Ya. Tapi saya pikir juga lumayan simpel. Jelas mainnya, maksudnya mukul pakai Mewtwo saja. Iya. Spidops-nya disetting kalau bisa 2. Dan ini ya sebenarnya kalau dipikir-pikir dia ini adalah permainan kartu Pokemon, tapi yang dia punya rule sendiri. Dunia sendiri. Jadi ini sebenarnya mirip dengan Lost Box. Ya. Dimana kalau All Res harus lossnya berapa, ya kan? Ini juga mirip seperti itu ya. Ada apa lagi? Ada mood ini. Ada yang kedua, itu yang standar format umumnya seperti itu tadi. Gameplaynya speed up ya? Nggak susah pakai semua pakai speed up yang bisa. Ya, yang kedua pakai kota Asia, tetap pakai speed up, Mimikyu juga. Nah ada tim Rocket lagi? Tim Rocket, khusus tim Rocket ya. Ini ada namanya tim Rocket Boba Fett. Jadi Boba Fett ini Pokemon yang kebelet buang air kecil. Begitu ya. Jadi gunanya apa? Dia bisa memindahkan. Jadi Boba Fett ini memindahkan token semua token yang ada di satu Pokemon ke aktif Pokemon lawan. Dan jangan lupa satu Pokemon tim Rocket ya. Tim Rocket ke Pokemon aktif lawan. Tadi harus memindahnya pakai yang namanya apa? Ada lagi. Nah, Orbital. Jadi tim Rocket Orbital juga. Bawa ya harusnya. Harusnya bawa. Kalau ada Boba Fett harusnya ada. Iya. Oh yang ini enggak bawa. Yang ini enggak bawa. Soalnya fokusnya masih Mewtwo. Oh jadi ya seperti anu aja. Jadi berarti ada 2 deck, bisa dibuat macam-macam. Ya. Ya kalau melawan Nick Style membedakan. Yang kota rahasia ini sebenarnya selain Boba Fett ya. Ada yang lucunya tuh Murkrow-nya tuh itu apa tuh? Itu yang menyebalkan sama Murkrow-nya. Oh, yang Murkrow ada lagi. Jadi sebentar. Terlalu banyak kartu baru sampai memusingkan. Ini harus ini kita harus teks. Ini Murkrow. Ini teks. Murkrow-nya ada? Silakan Murkrow dulu. Murkrow-nya ini ya Murkrow itu nyari supporter tadi seperti item itu. Colorless ya. Attack ya. Satu colorless. Jadi dia bisa mencari satu supporter. Bebas ya. Tidak harus tim Rocket ya berarti ya. Nah, pukulan yang kedua ini juga menarik. Choose one of your opponent active Pokemon attack. Jadi bisa during ya. Oh ya. Giliran berikutnya nggak bisa dipakai. Ya.
Jadi bisa niru juga. Tapi nambah 30 damage. Jadi kalau 200 pakai draga tuh 230 tuh. Bukan meniru, mengunci setahu saya. Oh. Jadi misalnya kita memukul draga. Oh iya benar. Kita pilih phantom dive. Jadi next turn-nya tidak bisa dipakai phantom dive. Kemudian kita masuk ke Glimmer ya. Glimmer ini butuh 2 energi, yaitu 1 energi dark, 1 energi colorless. Pada giliran lawan berikutnya, pada akhir giliran lawan berikutnya, Pokemon yang menerima serangan ini membuang semua kartu yang dikenakan Pokemon itu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ada Dragapult EX, setelah Dragapult EX yang menyerang, misalnya energinya semua dibuang. Selamat ini. Kemudian yang Move itu ada 2 serangan. Serangan pertamanya damage-nya 40, 1 energi dark, 1 energi colorless. Aduh susahnya. Pertama, Pokemon lawan menjadi confused aktifnya. Terus pada giliran lawan berikutnya tidak bisa mundur. Jadi confused plus mundur plus damage 40. Itu serangan pertama. Serangan kedua, jumlah kondisi khusus Pokemon aktif lawan dikali 100. Wow. Jadi kalau poison, Itu dulu ada. poison, burn, confuse, berarti 300. Dulu Kayak itu yang serangannya gitu ada. Ada ya? GX zamannya GX. Oh iya ada. Elektrod, isuin elektrod. Iya. Terus susah sekali. Jadi kalau yang koleksi itu kan, kalau yang format kota rahasia ini permainannya ya cukup susah ya. Karena Pokemonnya mungkin lebih gampang yang tadi yang pertama, yang 1 maksimum. Kemudian format berikutnya apa? 3KC? Hero berikutnya adalah Hero Mental. Jadi yang ini kita ngetank. Oh, paham saya. Hero Mental tujuannya adalah mengumpulkan damage counter. Iya. Kita ngetank dulu pakai Hero Mental. Kita kena damage counter, nanti dilempar. Dikumpulkan dari satu pakai orbital, dilempar pakai publik. Iseng juga. Iseng juga. Kenapa nggak simpel-simpelan tadi mukul 330 pakai Mewtwo selesai? Oh enggak, jadi tujuannya adalah supaya bisa kita meng-KO Pokemon EX satu besar, tapi satu berkuasa. Minum juga. Oh, tapi untuk nge-tank damage kan harusnya di Mewtwo kalau nge-tank damage. Iya. Jadi memang benar ini kita masih belum tahu gameplaynya gimana sebenarnya. Cuman ya memusingkan, tapi kalau dicoba lama-lama akan terbiasa. Ini deck lucu sih semuanya. Next. Jadi tadi pakai sabuk paling umum, kotak rahasia sama Hero Mental ya total 20% lah. Saran kami sudah jangan ke sana. Sabuk maksimum aja udah. Yang normal aja yang normal. Kelihatannya kuat. Nah, item type lotion tadi sudah sempat disinggung ya di Charizard. Jadi gameplaynya dia One Picer. Ini sama Wailord gampang ini. Karena kelemahan. Betul. Ini jadi format hijau, jadi pakai type lotion. Ada yang menarik tuh, yang warna biru, Pokemon apa itu? Yang nambah HP 40 ya. Ini banyak yang dipakai. Yang biru itu Pokemon apa? Itu adalah Psyduck promo gym. Oh, Psyduck. Dan ini belum tentu masuk promo gym Indonesia, tapi seharusnya masuk. Fungsinya tidak, dia menonaktifkan semua ability yang meng-KO dirinya sendiri. Jadi otomatis Dark Snow tidak bisa jalan. Tidak bisa Terus magnetan itu juga tidak bisa jalan. Tapi Magneton sekarang udah jualan sekali. Iya, karena Miraidonnya punah ya. Jadi Dark Snow aja lah. Jadi ya standar ya. Jadi mukulnya nanti pakai item, jadi pakai type lotion. Kita tugasnya cuma satu, membuang item type lotionnya. Itemnya. Item adventure-nya 4 pokoknya. Dibuang gimana caranya nanti. Disupport dengan Pidgeot, jadi memudahkan pakai Psyduck. Ada Victi nih ya, kembali lagi kemarin nambah 10 damage Pokemon api. Jadi bisa 340 buat Mamosonya. 280 plus 1 maksimum 50. Ini Mamosoin pun juga lewat. Jadi Mamosoin pun lewat. Punah Mamosoin. Pasti bawa gunung. Oh tidak, nggak bawa gunung. Nggak perlu. Jadi cukup One Picer juga ini, sakit sekali sebenarnya.
Yang tipe kedua Dudun Sparks ya, jadi pilih aja Dijot atau Dudun Sparks. Seperti itu nggak beda, jadi sapu juga iya, jadi variasi mau pakai side decknya di bawah Shaimin, kemudian ada yang pakai bawa apa? Iron Bundle kalau mau ngegas. Enggak. Ya ini menarik karena ini termasuk kuat ya. Wah, karena One Riser tapi damage-nya nggak ngaruh-ngaruh. Dan lebih gampang settingnya daripada Willow sih. Jadi energinya ya karena satu aja. Karena gini ya, dia itu base. Kita ngomong basic kan pasti pasang ya. Stage satunya ini kepakai ability, karena dia bisa mengambil item dari deck. Benar. Jadi kalau kita sudah pasang Cyndaquil kan pertama itu apa namanya Cyndaquil. Ya betul. Cyndaquil berubah menjadi ayo. Siapa yang kedua? Saya lupa yang keduanya. Yang kemudian aja stage satu ya Quilava. Misalnya Quilavanya sudah ada 3, kita langsung bisa ambil kaitan. Dan langsung dibuang dengan bola ultra atau apapun. Jadi langsung masuk sangat turbo, bisa dibilang turbo. Tapi kembali lagi kalau bola ultranya turun. Ya. Ini cuman kalau nggak bisa diturun pun ya tinggal dipakai saja. Benar sekali. Sebagai support sekali. Itu bisa mengambil energi api atau Pokemon total 3. Ini susahnya karena stage 2, jadi kalau kena tujuh tertunda lah ya. Karena bukan tertunda lagi. Dia nggak boleh pakai permen. Nggak boleh pakai permen. Karena bohongnya juga maksudnya settingnya ya harus Pidgeotto dulu. Oke, nomor 8 Bardiakase ya. Ini agak lama foto kali ini kelihatannya. Iya. Banyak sekali yang baru. Ya, kita lihat nomor 8 ada Archaludon EX. Archaludonnya ini ya formatnya seperti biasa, cuman ada satu kartu baru. Ya, ada 2 sih, menaranya dan bom. Nah, itu bomnya lucu sih. Jadi kaca dulu. Kalau misalnya heads, musuh kena 20. Kalau tails, kita kena 20. Jadi either way, kalau misalnya ada Mukidori tetap ke musuh. Ujung-ujungnya tetap ke musuh. Jadi terbuff ya, terbuff fix, harga mati terbuff. Kalau Mukidorinya jalan, ya kalahlah kembali lagi. Tapi kalau nggak jalan pun juga next turn masih ada ya. Lalu yang kedua ada ini apa? Supporter Menara Tim Rocket ya ini. Yes. Menara pengintai Tim Rocket. Nah, itu mengunci. Gunanya mengunci ability semua Pokemon colorless. Noctowl nggak bisa. Betul. Jadi benar-benar tunggu dulu, ada yang lebih menarik. EV-EV-an pun juga terkunci. Nah, jadi tidak bisa evolusi langsung nggak bisa. Jadi benar-benar ngelock semuanya. Ini bawa berapa 2 nih ya. Jadi next mungkin kita lihat next set semua akan memainkan stadium. Iya, harusnya. Jadi tumbuk-tumbukan stadium. Jadi tidak tembak wujud lagi. mungkin masih ada ya, mungkin masih ada cuman. Apakah stadium ini curang? Jelas curang. Tapi karena Tim Rocket legal ya. Sangat curang. Melegalkan segalanya. Kalau ada namanya Tim Rocket langsung legal. Benar sekali. Nah, untuk aspek yang dipakai ya karena ini Archaludon hero yang benar-benar Pokemon yang benar-benar tank, jadi memang 64% membawa hero mental. Ini menarik ya. Siklonnya sudah berubah menjadi hero mental. Nah, yang ada Voodoo sih. Benar, dan juga ada Prime Catcher itu di 14%, sabuk maksimum 8% dan siklon 6%. Sisanya ya, lebih baik tidak dibawa ya. Ada bawa sinar berbahaya juga. Jadi agak lucu tapi disarankan jangan. Sarannya jangan. Benar. Nah, di format nomor 9 yaitu ada Gardevoir EX. Nah, ini memang tidak disarankan untuk yang baru mulai main. Betul. Dari dulu juga kita sudah berkali-kali bilang ya. Kecuali baru mulai bermain enggak apa-apa, tapi sudah biasa bermain trading card game. Iya, benar. Jadi misalnya bermain game-game selain Pokemon itu kan biasanya sudah encer. Cara bermainnya kan encer sekali. Benar sekali. Nah, itu boleh. Benar sekali. Ya, ini Gardevoir-nya rata-rata normal ditambahi dengan satu supporter baru. Dari Tim Rocket. Iya, Tim Rocket juga. Tim Fungsinya Rocket apa? Ini yang kalau nggak salah yang boleh mengambil satu supporter ya? Boleh mengambil satu supporter kalau nggak salah. Bukan. Ini yang supporter yang ini. Cari dulu di Kerpet. Nah, itu dia. Ini dia. Jibuno Yamafudakara, Tore Nazuo, Ichimae Erabi, Benar. Aite ini Misete, Te Fudani,
Kuairu Soste Yamabuda Okiro. Sorry, ambil satu trainer. Supporter ya. Dia tadi supporter ya. Bukan trainer. Terus kemudian tujukan ke lawan, tambahkan ke tangan, kocok. Nambah, supporter ngambil Jadi supporter. ngambil supporter. Jadi karena Gardevoir ini kita lihat, dia sangat membutuhkan supporter. Jadi supporternya pun mengambil supporter. Jadi setelah dipakai ya di tangan. Mempermudah. Intinya anggapannya penelitian profesornya menjadi 5. Menjadi 5. Tapi harus di next time. Agak unik tapi ini bawahnya juga 2 loh, Pak. Bukan 1. Karena sangat membutuhkan supporter. Tambah supporter. Benar sekali. Ini format kotak rahasia ya. Lalu ada juga format perfect mixer, yaitu pasti perfect mixernya dipakai untuk menggiling energinya otomatis. Jadi ini juga ada bawa bimbingan penjelajah ini. Tujuannya buang-buang untuk tadi. buang-buang. Jadi cek 6, buang 4, 2 masuk tangan. Tidak ada yang berubah. Dan kalau kita lihat Degarde tandunya itu rata-rata 4 ya. Kalau yang pasti bawa tres ya. Ya tujuannya adalah buanglah dulu semuanya nanti terakhir dipakai. Ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini juga bawa pokoknya satu. Dan ini Mew juga bagus. 3 energi, kopi silahkan muncul. Dan Garde makin ke saya ini Ovin mulai dikurangi terus ya. Benar. Ya. Dari 4 menuju 3 sekarang 2 bahkan 1. Bahkan 1. Nah, jadi karena ada kota mukun, ini apa? Kota mukunnya 3. Kalau nggak salah yang kemarin top 4 Indonesia Master Ball malah nggak bawa. Nggak bawa Ovin, karena bawa kota mukun aja. Jadi benar-benar semakin lama semakin tidak gluten free. Lalu di terakhir ada Cynthia Scarchom. Nah ini kehadiran juara ini ada yang itu ya, bukan villain ya istilahnya ya, bukan yang benar-benar. Ada Cynthia Scarchom. Nah ini menarik, ini decknya baru semua ini. Ada White Garchomp, lalu Roserade, sama Punya Cynthia semua ya? ini punyanya Cynthia semua ini. Benar. Nah, yang ini Garchompnya efeknya. Jadi gabite-nya dulu ya. Jadi Gabite-nya gabite-nya itu ability-nya boleh mengambil 1 Pokemon Cynthia. Jadi kalau ada 2 gabite, otomatis boleh mengambil 2 Pokemon Cynthia. Jadi apapun. Jadi evolusinya sangat mudah deck ini. Nah, Garchompnya sendiri itu serangannya yang 1 energi itu 100. Apabila diinginkan boleh mengambil kartu dari atas deck sampai hand-nya menjadi 6. Jadi sebagai juga. Oke. Maksimum 6 tapi. Maksimum 6. Mirip ini ya, mirip Blissey. Blissey kalau nggak salah juga gitu. Pukul hand-nya menjadi ya kan? Mirip Blissey. Kalau Blissey harus. Ini apa yang tidak diinginkan? Tidak harus 6. Jadi ambil 1. Kemudian serangan yang kedua, semua energi yang dikenakan Pokemon ini dibuang ke trash. Serangannya 260. Apakah itu serangannya snipe? Tidak ya? Tidak. Terus lalu ini ada Roserade. Nah ini Roserade ini sepertinya unik ini. Nah itu. Oke. Ability-nya selama ada Pokemon ini, Pokemon Cynthia milik sendiri pada saat menggunakan serangan tambahkan kerusakan akibat serangannya plus 30. Buffer ya. Buffer. Bisa di stack nggak? Oh enggak. Nggak bisa ya kayaknya. Bisa dong. Bisa di stack. Jadi 260. Berarti jauh juga. Jadi serangannya menjadi berapa? 260 plus 260 plus 10. 320 kurang 10 ya untuk cari saya. Itu sini ada Spiritomb Cynthia Spiritomb. Pokemonnya elemennya apa? Itu dark. Dark ya. Harus buka terpean, terlalu banyak kartu baru. Spiritomb. Nah itu dia. 1 energi colorless 10 kali. Damage kan? Jibuno Bentino Shirono no Pokemon ini Notiru Damekang no Kasu Bakil. Oke, semua jumlah. Iya. Jumlah token kerusakan. Jumlah token kerusakan seluruh
cadangan Pokemon Sirona sendiri dikali 10. Nah, Pokemon Sirona ini toolnya menambah HP 70. Otomatis kan susah mati. Tangki ya. Tangki dimundurin aja. Dimundurin kemudian spirit tomb pukul. Kali 10. Atau ada berapa ini? Kali 10 sebenarnya. Tergantung kalau misalnya sudah dijajal seperti ada Frostlass musuh. Oh iya. Betul kan Frostlass kan menambah dam. Iya. Kalau di spread kan semuanya. Kan ini total semua kan total strukturan top. Jadi ini cepet-cepetan ya. Sebelum depo spirit tomb harus lempar. Harus lempar. Tapi bukan dilempar, tetap masih di sini. Cuman serangannya dia sesuai dengan damage. Ya, jumlah damage dikali 10. Jadi literally di total terus dilempar ke kanan. Iya. Benar sekali. Itu susah sih mainnya. Ya, ini formatnya yang unfair stamp ya. Nah, ini ada juga satu ini tool kan ya. Yang nambah HP 60 ya. HP 70. HP 70 ya. Khusus Pokemon Sirona. Khusus Pokemon Cynthia, Cynthia. Khusus Pokemon Cynthia nambah 70. Lalu yang lainnya normal. Format Frostlass. Tapi yang format Frostlass ini masih ada format Blaziken. Format juga. Blaziken ya seperti biasa memakai Blaziken baby dan Blaziken apanya? Oh iya, babynya ada babynya juga ada bisa snipe. Jadi bisa snipe juga. Itu tujuannya pada saat Sirona buang 2 energi tadi berarti ya. Benar. Itu dipasang lagi. Dan ini juga ada Munkidori 2. Jadi ini benar-benar ini agak susah sih sepertinya yang ini. Tidak straightforward. Saya malah merasa yang format Blaziken bagus. Benar. Karena tanki dioper damage-nya menggunakan Munkidori, kemudian bisa langsung menyerang terus. Benar. Ini yang kontrol. Soalnya energinya bawa apa ini? Ada energi apinya bawa 1 sih. Sisanya membawa energi fighting. Jadi tetap main hitternya Garchomp. Sepertinya main hitternya tetap Garchomp dan tidak ada supporter aneh-aneh sih ini. Ini literally semua lama kecuali cuman toolnya Cynthia ini aja. Lalu ada format Frostlass. Oh, ini pakai pump catcher by the way, yang Blaziken. Iya. Jadi bagus untuk mencuri Pokemon lawan. Lalu ada format Frostlass. Jadi ini benar-benar menarik, tapi enggak bawa itu Spirit Tomb-nya. Enggak, Spirit Tomb-nya mana enggak dibawa. Iya. Sudo-wudunya ini yang menarik. Melok bench ya apa? Sudo-wudunya itu satu energi fighting 20, serangannya 20. Pada giliran lawan berikutnya Pokemon yang terluka akibat Pokemon yang terkena serangan ini tidak bisa mundur. Jadi kunci. Benar. Jadi 500 ya. 500-nya fighting. Tapi sepertinya ini permainan juga straightforward sih. Frostlass Munkidori dilempar gitu aja. Tidak ada tool baru. Tool baru ya cuman Cynthia. Toolnya Cynthia. Setelah itu straightforward sekali ini. Jadi Cynthia ini adalah deck yang bisa memukul dengan keras dengan cover hijau-hijau daun tadi. Benar. Kemudian mau di one shot juga susah sekali karena HP-nya 400 ya. 330 plus 70 400 kalau ada toolnya. Makanya sekarang bawa Jamming Tower semua. Harus. Kalau nggak gitu susah. Terus dilempar pakai Spiritomb tadi ya. Benar, lempar pakai Spiritomb juga bisa. Ini Munkidori bawa 3 ya bagian format Frostlass. Jadi memang benar-benar untuk mungkin hampir sama seperti itu ya. Grimmsnarl ya benar. Hampir sama seperti Grimmsnarl ya. Oke, sudah 10. Kita lihat sekarang ada bonus deck. Bonus deck ini 10 sudah selesai. 10 selesai. Sekarang ada bonus deck. Bonus deck nomor 11. Waifu pertama ya. Waifu pertama permainan game Pokemon ya. Misty. Misty ya namanya. Kalau sekarang sudah jadi nenek-nenek di sini. Seharusnya sih sudah ya. Sudah berapa tahun itu dari zaman kita kecil. Benar sekali. Pokemonnya Misty combo air semua pasti. Misty yang kita lihat sekarang adalah Misty Gyarados. Jadi benar-benar Pokemon air untuk counter semua Pokemon api ya otomatis. Ini ada Magikarp-nya. Apa? Saya siap. Permainan ini sepertinya tanya semua. Mulai dari siapa? Magikarp dan Gyarados. Magikarp serangannya 10, 1 energi air. Ability-nya Pokemon ini selama ada di cadangan tidak bisa menerima kerusakan dan efek akibat serangan itu. Tidak bisa token dan tidak bisa di stun. Jadi HP-nya hanya 30. Hidupnya dulu bisa dijaga full.
Oh, Ya. tidak bisa serangan. Kalau yang ini benar-benar bisa. Jadi ini HP-nya hanya 30, mudah mati, tapi kalau di cadangan luar biasa kuat. Enggak penting. Luar biasa kuat. Enggak jadi apa-apain deh. Nunggu jadi Gyarados. Nunggu aja. Hanya bisa di Mukidori ya. Hmm. Kemudian apa lagi? Next, Gyarados. Nah, Gyarados ini yang lucu. Serangan pertamanya yang akan dipakai yaitu satu energi air. Damage-nya 70 kali. Lihat 7 kartu dari atas deck. Susah sekali. Oh, tidak. Bukan. Lihat 7 kartu dari atas deck, buang semua. Buang 7 kartu dari atas deck. Di dalamnya apabila ada Pokemon Misty, jumlahnya dikali 70. Jadi PR kita harus bisa gimana caranya ngatur 7 kartu atas itu harus Misty, Pokemon Misty. Wah, oke. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan ability Psyduck. Psyduck ini kan basic ya. Basic ya. Jadi selama ini bukan Pokemon Psyduck yang tadi ya, beda. beda. Ini yang Misty Beda. Psyduck, Misty Psyduck. Jadi selama Pokemon ini ada di cadangan, bisa dipakai 1 kali di giliran sendiri. Mencari satu Pokemon Misty taruh top deck. Buang 1 kartu paling bawah dari deck sendiri ke trash. Buang ya. Setelah itu Pokemon ini dan semua kartu yang dikenakan semua kartu yang dikenakan Pokemon ini dibuang ke trash. Kemudian letakkan Pokemon ini di atas deck. Pusing kan? Pusing. Jadi dia discard satu paling. Jadi ya sesuai dengan Pokemonnya. Ability-nya ini konyol. Ability-nya ini konyol semua. Jadi ya pusing udah. Jadi pertama discard satu dari bawah. Discard 1 dari bawah. Terus discard semua kartu yang dikenakan energi saja. atau itu Psyduck. Kemudian saya dekat Menjamin 70. Menjamin 70 damage. Jadi karena dia basic kan gampang untuk meletakkan. Iya. Jadi bisanya kita langsung letakkan 4, langsung Ya buang sudah. semua. Buang satu paling bawah, buang masuk top. Untuk Pusing. nyerang ya. Nah tentunya karena deck ini memusingkan, otomatis nggak boleh dong Iya, hanya harus bertaruh pada Gyarados kan. iya. Makanya masih Bawa ada Starmie. Starmie. Nah Starmie ini serangannya adalah 60 Satu plus energi aja ya? 1 energi air. Pada giliran ini, apabila Pokemon ini berevolusi pada giliran ini, tambahkan 80 damage. 60 plus 80, 140, 1 energi air. Evolution PO. Benar. 160 dong. 80 plus 60, 140. Oh, 140. 140. Nah, karena deck ini tentunya banyak sekali yang dibuang ke trash, otomatis harus membawa item baru yang bisa mengembalikan 5 Pokemon dari trash ke deck. Benar sekali, ini ada Itu item nggak baru. tahu ini bahasa Serbu Indonesianya apa? apa? Sepertinya- Seinaru Hai. Jadi ini tuh Hai itu abu. Hah? Abu. Oke. Itemnya itu abu. Saya menunggu Cuma bahasa saya Indonesia nggak nanti tahu apa ya. bahasa apa ya? Sudah ada. Sudah ada bahasa Indonesianya ya. Checklistnya kan udah keluar. Hai itu Oke. bahasa Indonesianya abu. Sinaruhai. Jadi ini trainernya unik ya, mengembalikan 5 Pokemon Ke deck. ke deck. Jadi Tapi bukan benar- ke atas deck dulu ya. Iya, dikocok. Dikocok. Jadi benar. Jadi harus dicari lagi. Berarti ini harus main deck tipis tapi enggak juga. Betul, deck ini. Betul. Tekniknya harus. Jadi kan harus dia cuma main beberapa doang. Jadi kan si Sisain Psyduck dua, satu. dia kan buang satu. Benar. Lama-lama kan decknya tipis. Nah, Nah, nanti dia menyisakan bisa seharusnya kan 17 satu. Harus 17. Kalau 7 next turn sudah ada. Jangan Nggak tahu ya, bisa. sama aja. Jadi Apa? emang agak susah karena kembalinya cuma 5 dan Betul. ceknya ke 7. Untuk yang gratisnya jadi nggak bisa dinego yang 7. Jadi ya ini Jadi benar-benar Abu suci. Abu Suci. ya. Abu suci. Jadi deck ini kalau tujuan Anda bermain adalah kompetitif, nggak bisa. lebih baik jangan. lebih baik jangan menggunakan deck ini. Tapi kalau tujuan Anda adalah having fun, Paciko. Anda suka gacha, Nah, deck ini boleh. Karena High tujuan risk, high return. karena tujuan 7 itu udah berapa ya? 490. Iya. Iya, kalau Maksimal di deck jadi 7 semuanya Pokemon Misty 490. Apapun kau. Iya. Ini Iya. nggak keangkat Asvin ya. Asvinnya decknya nggak seberapa. Nggak bisa, Arvin itu decknya untuk konten kali ini kita nggak akan terlalu bahas, tapi decknya Nah. konsepnya adalah menyembuhkan, healing. Oh. Jadi pada anak-anak Gen Z yang suka healing-healing,
Mungkin cocok, mungkin relate karena decknya itu penuh dengan piknik. Benar jadi sekali. roti-rotian. Jadi ya kira-kira mesti Gearbox seperti itu sih bermainnya. Normal. Ya, konten kali ini mungkin cukup panjang dan otaknya juga menjadi panas, dan kita pun sendiri untuk mengkontenkan kali ini sangat butuh perpekan karena kartunya terlalu banyak dan kita belum familiar karena kita belum pakai. Cuma yang jelas di set baru ini akan merubah cara bermain Pokemon ya. Benar. Karena ya itu tadi, segala kecurangan akan menjadi legal selama ada nama Team Rocket di dalamnya. Benar sekali. Dan AR-nya ini banyak yang bakal mahal kayaknya. Semua Team Rocket kan ada Zapdos, Articuno, terus sudah pasti mahal. Dan Misty 2, Misty ini kan sama Vidak ya dua. Dan setelah konten yang melelahkan, tentunya kita butuh healing. Jadi konten berikutnya adalah apa hingga sih? Buka bersama. Kita akan membuka bersama kehadiran juara. Nah, kita akan sedikit spoiler alert. Di konten kita sebelumnya waktu High Class Booster, kita akan menemukan rival, tim Profesor melawan tim Rocket. Oh iya. Nah, kali ini kita tidak akan mengundang tim Rocket, tidak dulu. Tapi kita akan berlatih dulu. Jadi nanti di High Class Booster berikutnya kita akan men-challenge tim Rocket. Benar sekali. Oke. Jadi Tunggu saja. Tim Rocket tunggu ya. Tunggu bermain ya. Kita akan revenge. Kita akan revenge. Tapi katanya tim Rocketnya sudah potong satu. Hah? Iya. Oh sudah tidak bermain Pokemon. Oh, berarti nanti ada ini. Game sebelah. Oke. Berarti nanti kita harus mencari anggota tim Rocket baru. Tapi kalau mungkin diundang masih. Oke. Beliau kan followernya paling banyak. Oke. Bicara follower, ternyata penonton kita ini 60% belum subscribe. Ayo. Jadi yang nonton kita, yang subscribe hanya 40%, Ya. yang 60% gimana lewat aja. Lewat aja. Iya guys. Itu gratis, nggak usah bayar. Demi berkembangnya channel ini juga ya. Oke. Mungkin sekian dulu ya. Ini sudah panjang sekali. Kali ini kita Melelahkan sekali. cut. Dagingnya cukup banyak ya. Banyak sekali. Dagingnya cukup banyak dan mungkin harus nonton berkali-kali ya. Iya. Semoga Karena kali ini susah. Atau mungkin kan kalau nggak salah decklistnya sudah yang ini udah keluar kan ya, bukan decklist ya, apa kayak list kartu yang ada di Sudah tapi belum lengkap sih. sudah atau belum lengkap ya? sudah lengkap, cuman belum ada AS dan maksudnya Oh iya, Sudah lengkap. tapi efeknya berarti sudah bisa dilihat. Bisa dilihat langsung. Jadi mungkin tinggal dicocokkan aja gambarnya. Kalau biar tidak ada bisa. pertanyaan, komen guys. Kalau ketemu kita di Surabaya Barat lah, kita biasanya cari. Atau mungkin kalau ketemu saya Saya sering saya sering bola. pergi ke liga-liga, jadi boleh disapa. Nah ini di website Pokemon udah 138 kartu. Oh, berarti ya Sudah hampir semua, sudah semua. Jadi Jadi cuman dicocokin gambar. gitu guys. Oke, sementara seperti itu dinantikan konten berikutnya buka bersama tentu saja. Terima kasih sudah menonton guys. Oke, bye-bye. Bye.